mau tak nikahin. Gitu. Langsung tuh. Iya. Nggak ada PDKT pacaran dulu gitu nggak ada ya. Langsung tembak gitu Mas. Langsung tembak. Dia menjawab apa? Dia kaget kan, otomatis kan kaget. Iya. Tapi bukan seperti orang-orang ikut seminar A, seminar B, seminar C dengan biaya mahal. Kan nggak punya uang. Seminar pelatihan biasanya kan. Ya, nggak punya uang saya. Iya. Jadi saya cuman belajar dari guru ke guru itu seperti itu. Meramu bagaimana saya mengajarkan ke orang-orang olah rasa, olah nafas atau meditasi ini, tapi ada efek ke finansialnya. Kalau film ini ada, pasti ada terjadi di dunia nyata. Iya. Saya mencari Iya. Saya mencari, nggak ketemu. Oke teman-teman, kembali lagi hadir bersama saya Koko Numerologi, dan ini ada narasumber saya sekali lagi, Mas Guru Yunus ya. Beliau ini yang pencipta ilmu RK. RK itu adalah kepanjangan Relax Coincidence. Nah, di podcast kali ini saya mau bahas nih, kan masih belum banyak yang tahu ya mengenai sejarahnya Mas Yunus ini seperti apa. Apakah dulu beliau itu memang udah kaya atau bagaimana, dan sejarahnya ilmu RK itu bisa tercipta atau terjadi itu seperti apa. Kita bahas ya, langsung aja ya. Mas Yunus, kita langsung ya Mas ya. Mas Yunus itu kalau dulu ya Mas ya, waktu kecil itu lahirnya dari keluarga udah kaya atau biasa-biasa aja atau miskin Mas? Gitu gimana Mas? Oke ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya Mas. Iya. Suara saya betul ya. Iya. Karena dari hari Jumat sampai barusan nih tadi ngomong terus kan. Terus ya. Oke. Kalau Mas Leo tanya saya dulu itu sudah kaya dari dulu ya. Jadi miliarder dari dulu atau enggak gitu. Iya. Orang miskin Mas saya. Saya dilahirkan dari keluarga orang miskin. Bahkan di bawah di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kemiskinan, bahkan pernah dulu mengalami yang namanya nggak bisa makan juga pernah. Oh pernah sampai nggak bisa makan Mas? Pernah nggak bisa makan pernah. Ya kita keluarga saya kan kebetulan bapak saya tidak ada saya usia juga masih kecil juga kan, masih kecil, jadi sehingga kita benar-benar dituntut oleh semesta untuk benar-benar sangat mandiri sekali. Jadi kalau dibilang jangankan kok beli mobil gitu kan, beli sepeda pancal, tahu sepeda pancal? Sepeda apa? Ontel ya? Ontel. Sepeda ontel. Iya. Beli sepeda ontel aja kayaknya nggak mungkin. Saya sekolah dari SD sampai SMP itu baru bisa naik, baru bisa naik sepeda ontel itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu pun karena dibelikan kakak, dan kakak saya urunan. Urunan apa? Patungan ya? Patungan untuk membelikan saya sepeda ontel. Oh gitu. Dari SD sampai SMP berarti dulu hidupnya itu miskin banget berarti ya? Sangat-sangat miskin. Sampai makan aja nggak bisa ya? Iya. Sampai itu pun tidak terjadi ketika kecil. Jadi ketika saya sampai menikah, usia pernikahan saya 1 tahun itu bisa sampai nggak bisa beli beras juga bisa. Gitu ya Mas. Sampai anak saya itu beli pampers, beli pampers pun itu juga nggak kuat. Gitu. Mas boleh tahu Mas Yunus ini lahirnya di daerah mana Mas? Saya lahir di Kediri. Di Kediri. Nah, saya lahir di Kediri, tepatnya di Pare lah. Di Pare. Itu maksudnya di perkotaan atau di kampung, di desa atau gimana Mas? Di kampung. Di kampung. Di perkampungan. Di perkampungan. Ya? Oke. Kalau orang tua tuh dulu kerja apa Mas? Maksudnya petani atau gimana Mas? Orang tua pedagang. Orang tua itu dagang di pasar. Ya, dagang itu loh, apa namanya? Kayak kangkung, kayak bayam. Sayur-sayuran ya? Sayur-sayuran beli di tetangga, tapi bukan beli yang dalam jumlah besar enggak, karena paling cuma 1 glangsing ya. 1 glangsing, terus setiap malam itu diuntingin. Diikat itu. Saya bantu emak saya itu sampai jam 11, jam 12 malam gitu. Ngiketin itu kangkung, bayam, semacam-macam lah intinya. Terus subuh itu saya naik sepeda apa namanya? Ontel untuk ngantar itu apa namanya?
Ngantar sayuran. sayuran itu ya. Jadi sebelum sekolah itu saya ngantar sayuran itu ke pasar. Jaraknya ya sekitar ada 5 sampai 6 kiloan lah. Oh, lumayan dari, ya. dari rumah itu ngontel gitu lah. Ngontel, ya. Habis itu setelah ngantar pulang lagi baru sekolah. Baru sekolah ya. Oke. Kalau Mas Yunus boleh tahu berapa saudara, Mas? Saya 12 saudara, Mas. Saya anak yang Mas? terakhir. Anak bontot. Paling kecil ya, paling bontot ya. Paling bontot. Total 12, Mas. 12. Oh, 12. oke, Paling 12 bontot. ya. Iya, kalau orang-orang zaman dulu mah anaknya banyak ya, Mas. Anaknya Oke. banyak dan saya paling bontot. Tentunya ya alhamdulillah hari ini paling kaya raya. Paling kaya raya. Wih, keren ya. Terbukti nih ya. Oke. Mas, berarti tadi ceritanya itu Mas Yunus itu dari kecil itu hidupnya susah banget ya, sampai mau makan aja pernah ada kejadian itu sampai nggak bisa makan karena memang nggak ada duit ya segala macam. Dan habis itu tuh kehidupan susahnya itu sampai waktu sekolah, bahkan sampai menikah, Mas ya. Sampai menikah di usia pernikahan 1 tahun itu setelah 2 tahun baru mulai. Berarti meritnya atau menikahnya juga ya sekedarnya aja dong, Mas. Saya merit itu ya, saya kan orang yang di mana ya, sebenarnya orang yang minder ya. Minder ya. Dalam artian tidak ada waktu untuk pacaran sebenarnya. Oke. Karena satu memang dari keadaan yang miskin, orang yang namanya pacaran kan harus mendekati mendekati cewek, PDKT gitu, cewek iya. itu kan harus pede kan, Iya. karena punya uang, punya apa. Betul. Karena saya sadar, Iya. saya sadar orang kismin pada waktu itu, Iya. saya nggak berani. Nggak berani. Tapi karena ketika lulus kuliah, saya diminta oleh emak saya untuk menikah, itu saya bingung. Bingungnya gimana? Saya nggak ada pacar, nggak ada pasangan, dan nggak punya uang. Oh, lengkap tuh ya. Lengkap. Penderitaan lengkap ya. Penderitaan saya itu lengkap banget. Penderitaan. Lengkap banget. Oke. Dan akhirnya saya terpaksa. Iya. Ya kan, terpaksa akhirnya mencari jodoh di mana kan gitu kan. Oke. Saya iseng-iseng. Iya. Saya iseng-iseng main ke salah satu sekolah tinggi di Iya. Kediri ya. Nah, dulu itu masih STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Iya. Kediri itu. Iya. Saya main ke sana, Mas. Saya main ke sana, saya parkir sepeda, saya cuman berdiri di pintu gerbang. Jadi ada cewek, ada orang gitu keluar ya? masuk, Keluar gitu ya. masuk ya, oke. Cuman tak pandang saja, Mas. Tapi tiba-tiba ada sosok satu ya, sosok satu itu saya masih ingat banget. Dia istri saya yang sekarang ini ya. Dia pakai pakaian serba pink, Mas. Oh, pink semua? Pink semua. Atas sampai bawah? Dari kudungnya itu pink, iya. pakaiannya bawah, dressnya juga pink. Dan dia membawa buku seperti ini. Tiba-tiba hati saya tersentuh gitu loh. Oh, oke. Tersentuh. Iya. Kenal juga enggak pernah ketemu. Iya. Akhirnya saya temui dia. Samperin tuh? Saya ikutin, tak samperin. Ikutin, oke. Mbak mau kemana? Iya. Mau kajian, Mas. Boleh ikut? Boleh, silahkan. Akhirnya saya ikut. Karena dia kajian. Pada waktu itu kajian, dia lagi ngisi kajian tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa bedanya kan? Oh, berarti terus aku ketika ikut itu, wah ini dia pinter nih. Iya. Nah, kan. Terus ketika sudah selesai, saya izin pulang. Saya pulang. Habis itu besoknya saya kembali lagi, cari, ketemu lagi, Mas. Setelah ketemu, saya nggak basa-basi, padahal saya nggak pegang uang sama sekali. 50.000 aja nggak punya. 20.000 aja nggak. Naik sepeda pula ya? Sepedanya jelek, Mas. Sudah Sepeda, punya motor iya, kan, sudah betul. lulus kuliah kok. Iya. Sudah punya motor tapi kan diberi orang. Iya. Ya, diberi orang. Akhirnya apa yang terjadi? Saya temui itu dia. Iya. Saya ngomong sama dia, "Mbak, mau tak nikahin." Gitu. Langsung tuh? Iya. Nggak ada PDKT pacaran dulu gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Langsung tembak gitu, Mas? Langsung tembak. Terus dia menjawab apa? Iya. Dia kaget kan, otomatis kan kaget. Iya. Ini orang gila apa sih kan? Iya. Gitu kan? Dia kaget. Terus akhirnya dia ngasih nomor HP. Nomor Dulu handphone. belum ada WA, WA, masih SMS kan. SMS. Kita tukeran. Akhirnya terus dia nggak menjawab. Akhirnya kita pulang. Akhirnya kita lanjutkan di SMS. Ketika kita lanjutkan di SMS itu, saya tanya, gimana Mbak? Temui saya, Mas. Akhirnya kita ketemu di masjid. Terus saya dibilangin seperti ini.
kalau Mas memang serius datang ke rumah, oke. Kapan? Akhirnya besoknya saya datang ke rumah, tiba-tiba di rumah itu sudah ada Pak D-nya dukun. Pak D-nya dukun. Pak D-nya dukun. Oke. Orang kalau mau menikah kan dihitung toh hari baiknya. Dihitung kayak primbon ya. Betul. Oke. Nah, saya ditanya berapa wetonnya. Iya. Itu istri saya berapa wetonnya, akhirnya cocok. Saya cuma dikasih waktu cuman 1 minggu untuk mencari uang. Untuk biaya nikah. Untuk biaya nikah. Oke. Dan itu tidak ada lamaran, tidak ada resepsi, tidak ada apa-apa. Oh. Akhirnya saya alhamdulillah bisa mencari uang pada waktu itu 650.000. Itu modal saya nikah. Modal nikah 650.000. Ya. Itu dapat apa aja, Mas? Ya cuman mahar doang sama pokoknya nikah sah gitu aja. Oke, jadi nggak ada acara-acara gimana makan-makan atau pakai apa tuh? Karena orang miskin, Mas. Iya ya. Gimana ya. mau makan-makan? Betul. Kan gitu. Dan dikasih waktu cuma seminggu aja ya. Dan Kaget nggak Mas waktu itu Mas? Dikasih tahu sama si Pak D-nya nih, kamu ada waktu seminggu nih untuk ngelamar atau gitu? Ya, atau nikah sok resmi? aja sih. Soknya itu Gas aja, gas. Soknya itu karena ini cari uang kemana gitu. Iya. Siap. Sedangkan aku orang yang tipe yang nggak mau ngutang kan gitu kan. Dari kecil saya memang nggak mau ngutang. Ya udah akhirnya ya saya lupa dapat uang dari mana itu saya lupa. Lupa ya. Saya lupa dapat uang. Ada aja ya. Ada aja ya, betul ya. Dan akhirnya saya nikah itu. Nikah ya. Oke, itu tahun berapa Mas? Saya nikah tahun 2012. Oh, 2012 ya. Nah, Mas, setelah menikah pun bukan kan nggak langsung hidupnya berubah gimana kan Mas? Kan tadi sampai di tahun pertama kan, itu juga masih biasa-biasa aja kan? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Saya pun juga nggak kerja. Istri saya cuma kerja jadi guru di SD pada waktu itu dengan gaji 700.000. Itu guru SD. Guru SD. Oke. Dan itu pun bisa dibuat makan kita satu keluarga. Ada emak, ada dia, istri saya dan saya. Itu cukup 750.000. 700.000. 700.000 satu bulan. Oke. Nah, ini cikal bakalnya Mas, yang Mas sekarang jadi guru spiritual dan sekarang punya kehidupan yang luar biasa, pokoknya semuanya serba bisa, serba ada gitu. Itu gimana ceritanya Mas? Kan dulu kan kismin nih Mas. Sampai menikah pun masih kismin. 700.000 gitu kan. Ya. Saya kan belajar spiritual toh. Iya. Ya, spiritual dari berbagai macam ya kan. Tapi bukan seperti orang-orang ikut seminar A, seminar B, seminar C dengan biaya mahal. Kan nggak punya uang. Seminar pelatihan biasanya kan. Ya, nggak punya uang saya. Iya. Jadi saya cuman belajar dari guru ke guru itu seperti itu. Dan mulai dari ilmu wirid, mulai dari ilmu ruqyah, ilmu gentamis apapun sampai ilmu santet dan lain-lain. Ya, tujuannya adalah untuk saya supaya berubah kehidupan saya itu bisa menjadi manusia yang kaya. Tapi memang dari kecil memang sudah pengen ya ngerubah hidup Mas. Udah pengen banget jadi orang kaya raya. Pengen banget. Itu dari kecil tapi belum ketemu jalan gitu ya Mas. Cita-cita saya itu menjadi orang kaya raya, menjadi miliarder, kalau bisa triliuner. Pada waktu itu gitu kan. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Itu. Iya. Dan akhirnya sampai saya bertemu guru yang ngajarin saya tentang meditasi. Ya. Itu Mas udah mulai belajar spiritual itu setelah menikah apa sebelum menikah sudah belajar sana sini ya? Sebelum menikah saya mulai terjun di dunia spiritual, belajar bukan terjun ya. Belajar spiritual itu di 2009. 2008-2009. Oh, sekitar itu ya? Sekitar itu. Oke, belajar spiritual 2008-2009. Ya, berarti udah sekitar 16-17 tahun yang lalu, Mas. Ya. 16-17 tahun yang lalu. Ya. Oke. Oke, itu belajar apa aja Mas? Kan tadi kan Mas Yunus kan bilang udah karena memang duitnya nggak ada, bukan belajar kayak pelatihan seminar gitu ya. Itu belajar wirid semua segala macam ya. Iya, belajar apa yang disuruh guru saya. Ada yang saya belajar kejawen, ada ilmu rutin gitu ya. Wirid, ada ilmu klenik, ada supranatural. Karena memang dulu mempunyai pandangan mindset ketika saya menjadi seorang paranormal, saya bisa kaya raya gitu loh. Nah, akhirnya saya belajar ilmu supranatural, ilmu klenik, kan gitu aja sih. Gitu ya. Mas, kalau ilmu-ilmu begitu tuh akhirnya itu membawa Mas sampai seperti sekarang ya Mas ya. Jadi kan ada ilmu spiritual, kejawen, macam-macam Mas. Ini
dari tahun 2008, dari tahun 2009 ini berarti Mas Yunus ini berarti gurunya banyak dong Mas ya? Banyak guru saya. Banyak ya. Tapi ya orang-orang biasa aja, nggak ada yang spesial kaya-kaya gitu, nggak ada. Oh, biasa-biasa aja ya. Ada biasa-biasa ada. Nggak ada yang kaya guru-guru saya itu. Nggak ada yang kaya. Ketika saya sudah selesai berguru pun saya belum kaya. Belum kaya. Disitulah saya memutar otak. Gimana sih sebenarnya supaya saya bisa kaya gitu kan? Supaya bisa kaya itu gimana gitu. Nah itu. Nah akhirnya saya terinspirasi oleh minum air mineral ya, mineral, dan dengan bersama teman saya itu tiba-tiba ada apa ya, semacam intuisi ya kan, untuk disuruh belajar pemilik ini gitu loh. Disuruh untuk mencari tahu pemilik ini. Akhirnya saya mencari tahu sejarahnya, backgroundnya. Gimana bisa menjadi sebuah perusahaan raksasa itu seperti apa sehingga menjadi seorang miliarder, triliuner yang luar biasa, ya kan? Nah, ini korelasinya apa gitu loh? Iya. Korelasinya apa? Di situ, tapi saya sudah belajar meditasi. Iya. Ya, saya mulai belajar meditasi itu di tahun 2014. Di tahun 2014 salah. Di tahun 2013 setelah menikah. Iya. Saya setelah menikah mulai belajar tentang meditasi apapun. Terus saya belajar di padepokan gitu ya, tenaga dalam yang pernafasannya itu bisa 16 jurus, 17 jurus kan gitu. Semacam-macam pokoknya. Iya. Nah, di tahun itu saya mulai belajar meditasi. Di situ saya mulai mencari tahu seluk-beluk tentang meditasi dan lain-lain, dan akhirnya membawa saya sampai dari guru yang meditasi ini sampai membawa bertemu guru meditasi juga. Oh, dari guru ke guru lah ya. Oke. Guru yang ini yang terakhir ini dia itu ngajari bagaimana meditasi itu menjadi kaya gitu. Tapi lucunya beliau nggak kaya. Tapi dia lucu ya. Dia ngajari bagaimana bisa kaya, tapi dia nggak kaya gitu loh. Nah, guru saya yang pertama ngajari meditasi juga gitu, ngajari supaya muridnya kaya raya, tapi dia juga nggak kaya. Nah itu gimana Mas buat orang-orang biasa kalau ketemu dengan guru-guru seperti itu Mas? Tetap belajar aja Mas? Ya tetap belajar. Tetap belajar, tetap menghormati, tetap sayang, karena mau di apapun ilmu yang dimasukkan di situ adalah kan ilmu Tuhan sebenarnya. Ilmu Tuhan. Kan gitu kan. Iya. Nah, ketika saya bertemu yang terakhir ini, saya diajari satu meditasi yang katanya bisa menjadikan kaya kan gitu kan. Ya, yang cikal bakalnya tak buat jadi salah satunya meditasinya ada di teknik RK. Nah, RK itu adalah gabungan dari berbagai macam ilmu yang saya pelajari, dari berbagai macam guru, berbagai macam ilmu, saya saring mana yang dibutuhkan, mana yang terbaik, mana yang terbaik itu saya jadikan, dikasih nama yang namanya RK. Namanya RK ya. Muncullah kombinasi penurunan gelombang otak, pernafasan ini, penurunan gelombang otak brainwave, terus ini muncul seperti itu. Dan ketika berjalannya waktu muncul ini lagi. Itu intuisi Mas. Habis RKB kan, RK itu nggak langsung RKB privat kan, enggak. Bertahap itu betul. RKBE dulu. Iya. Kita menjalankan pelatihan KBE sampai beberapa bulan. Tiba-tiba ada intuisi. Intuisi lagi. Ada intuisi untuk membuat RK Ruh. Sudah dikasih tahu RK Ruh itu nanti isinya ini. Jadi langsung dapat bimbingan gitu loh. Langsung dapat bimbingan. Dan nanti efeknya ini. Kayak kan semalam pas kita saresehan itu. Saresehan kan kita pas di mobil, Mas, ini nanti orang-orang dikasih meditasi apa? Kan gitu kan. Iya. Kerajaan aja Mas, mata ketiga aja Mas. Iya. Nah, ketika di sana, ketika saresehan, muncul intuisi. Meditasinya yang ini aja. Karena ada hubungannya dengan otak. Caranya bagaimana? Ya pada waktu itu saya dikasih tahu. Betul. Dikasih tahu oleh semesta meditasinya ini. Iya. Toh hasilnya juga bagus-bagus. Ada yang kan gato loco, muncul otak kan ya. Rasanya nggak punya kepala, rasa kepalanya lepas dan macam-macam. Sesuai nggak? Sesuai. Dan di sini kenapa RK ini bisa gini Mas ceritanya? Saya terinspirasi dengan dua merek sebenarnya. Salah satu merek air mineral ya kan.
dia itu jualan air pada waktu masih miskin dulu, Iya. punya pabrik besar. Iya. Air diwadain botol, naik Keliling. sepeda, Iya. ordok ya, Iya. pancal ontel ini. Iya. Dia keliling kampung dengan membawa airnya dijual. Apa yang ya perlakuan orang-orang apa? Iya. Dihina gila toh, Iya, diremehkan, gitu. diremehkan. Ini orang gila. Padahal di setiap rumah ada air. Air, Air iya. putih lagi dijual. Iya. Kendeng dia itu kan gitu. Betul. Tapi apa yang dia konsistenkan? Dia itu mempunyai prediksi, Mas Lee. Prediksi di mana nanti zaman itu berubah dan manusia akan semakin sibuk. Betul? Semakin sibuk sehingga tidak mampu untuk membuat air sendiri. Ternyata prediksinya benar nggak? Betul. Benar. Dan sekarang siapa yang nggak minum air merek itu? Betul. Dulu hanya orang kota karena Orang kota kota. sumbernya buruk, Betul. ya kan? Iya. Sekarang orang desa pun semuanya pakai air mineral, Mas. Betul. Iya. Nah, Air kemasan ya. Air kemasan kan gitu kan. Iya. Air kemasan. Tambah lagi terinspirasi oleh salah satu rokok di Kediri yang punya rokok itu. Iya. Dulu juga gitu. Dia menjual rokoknya keliling gitu kan. Keliling dihina-hina juga. Dihina juga yang dimana dia menjual rokok di tempat orang yang punya bako. Punya bako itu apa, Mas? Bako itu Oh, bisa bikin sendiri. bisa Oh, bikin sendiri. Terus dia jualan lagi. Dia jualan. Nah, itu kan diremehin. Iya, betul. Nah, di sini saya juga punya prediksi, Mas. Iya. Saya punya prediksi mau mengenalkan orang tentang meditasi. Ya kan? Karena saya punya prediksi. Iya. Manusia semakin kesini semakin stres. Makin stres. Betul toh? Mas. Stres dengan apa? Dengan masalahnya, dengan dunianya, dengan rumah tangganya, dengan bebannya, Iya. apalagi punya hutang, Iya, ya kan? betul. Coba dengan kapitalis. Ini kan stres ini, Mas. Stres. Saya punya prediksi itu. Iya. Dan prediksi itu didukung dengan teori agama yang dimana agama tidak bisa menjadikan solusi, ya kan, untuk kehidupan manusia. Awalnya sama, Mas. Saya mengenalkan meditasi ini dihina-hina, Ilmu Mas. RK ini dihina-hina. Diremehkan begitu. Diremehkan, dihina. Bahkan Dulu tuh- ada yang saudara saya, tetangga saya, teman saya ada yang menjelekkan saya. Is gendeng meditasi dijual apa ya laku. Kan gitu. Iya. Tapi saya apa? Saya mempunyai prediksi yang sangat kuat di mana manusia itu nanti dia akan penuh dengan Keruwetan. Iya, stres. finansial dan lain-lain. Dan memang, Mas, sekarang ini masalah mental itu makin banyak orang yang ngalamin, Mas. Iya, bukan hanya di kota ya, Mas ya. Di daerah-daerah juga sama, Mas. Iya. Betul. Dulu masih belum RK saya mengenalkan itu. Saya kan paranormal kok. Iya. Otomatis saya menangani klien-klien saya itu dengan cara klinik. Oke. Cara natural. Iya. Nah, Satu-satu gitu ya. Satu-satu. Klinik lagi ya. ketika perpindahan dari klinik ke menuju meditasi, Iya. itu banyak klien-klien saya, pasien saya yang juga tidak mau karena pindah ke meditasi. Iya. Nah, disitulah saya mulai meramu ilmu meditasi dengan olah nafas. Olah nafas Olah ya. rasa meditasi Iya. dengan olah nafas. Oke. Ya. Iya. Oke. Meramu bagaimana saya mengajarkan ke orang-orang olah rasa, olah nafas atau meditasi ini, tapi ada efek ke finansialnya. Itu Kaya raya. itu keren, Mas. Biasanya kan kalau meditasi kan cuma buat biar lebih tenang, stresnya berkurang atau netral. Ini ada efek ke finansial ya. Akhirnya saya meramu. Iya. Meramu. Dari ilmu Guru-guru. semuanya tak ambil. Oh, ini yang pas, ini Iya. yang pas, ini yang pas. Terus saya mencari literasinya, penjelasan secara ilmiah. Betul. Iya. Secara fisika kuantumnya. Iya. Terus tak kolerasikan dengan ilmu agama. Kebetulan saya mempunyai kemampuan di agamis, ya kan, di pengetahuan agamis, ya kan. Oh, tak cari dalilnya, dasar Quran, dasar hadisnya, ya kan, penjelasan secara agamanya, Iya. baik agama A maupun agama B, agama C, agama semuanya. Iya. Itu ketemu semua, Mas. Iya. Ketemu semuanya. Di situ tahun 2016 tak perkenalkan ke orang-orang, nggak ada yang mau, Mas. Tahun berapa? Tahun 2016 2016. Nggak ada yang mau. nggak ada yang mau. Oh, padahal udah dibikin semua ya, udah diramu ya. Tapi itu sudah tak ramu kan? Iya. Sudah tak coba ke saya kan? Iya. Otomatis kan sudah tak coba kan? Iya. Sudah tak coba. Di situ ekonomi saya mulai Naik tuh. naik. Naik. Sampai punya mobil gratis, motor gratis.
Oh, maksudnya gimana tuh, Mas? Mobil dan motor gratis. Saya melakukan ilmu RK itu, Iya. praktekkan sendiri, Iya. ya kan, dengan penurunan gelombang otak, olah nafas, terus ABS, Iya. programming alam bawah sadar, Iya, dengan cara iya. olah rasa itu, Iya. ya kan, dengan makan energi dan lain-lain. Iya. Saya supaya dikira orang kaya kan, kalau di desa harus punya mobil kan? Iya. Iya. Saya praktekkan 2 minggu mas saya dapat mobil gratis sesuai dengan apa yang ada di alam bawah sadar saya. Warnanya putih dan saya dapat mobil itu belum bisa nyetir. Keren ya. Iya. Dikasih mas cuma-cuma. Dikasih cuma-cuma. Ini saya liar lagi. Iya. Wah ini berarti kalau bisa saya pengen punya motor mas. Iya. Dikasih motor mas. Bahkan sampai helm dikasih, makanan dikasih, di situ mulai. Wus, ini dahsyat banget gitu. Iya. Akhirnya mulai dari teman teman ngobrol, Iya. mereka ber-RK. Usahanya naik juga. Naik juga. Di situ mulai saya kenalkan ke orang-orang. Dan sampai tiba saya dikenalkan oleh salah satu channel YouTube yang dia meliput saya. Dan akhirnya tahun 2019 dikenal oleh orang-orang. Oke, jadi Mas pertama kali Mas meramu ilmu RK dan memperkenalkan ke orang itu tahun berapa Mas? 2014. 2014 ya. Dan ilmu RK ini ya, sekali lagi ya Mas ya, ilmu RK ini kan berdasarkan jam terbang atau pengalaman Mas Yunus belajar spiritual supranatural dari berbagai guru ya. Bukan dari buku. Bukan dari buku ya. Sama sekali saya tidak baca Iya. buku sama sekali. Nah ini dari berbagai guru ya, jadi beliau ini memang belajar sana sini ya. Tapi ingat ya, bukan dari buku, tapi dari berbagai guru. Ya, dan ini pengalaman belasan tahun ya. Gimana mau baca buku nggak punya uang? Iya betul. Ya, Jadi dari guru ke guru tuh ya. dari ke guru itu. Gitu ya. Oke. Nah terus 2016 ya Mas ya, ilmu RK itu ya. Mulai tak kenalkan. Kenalkan. Oh dikenalkan ya. 2016. Itu masih di daerah sekitar aja ya Mas ya. Ya, masih di Pare. Masih di Pare ya. Aja. Oke. Nah singkat cerita 2019 masuk ke channel YouTube. Iya, ada yang datang. Ada yang datang. Awalnya saya menolak. Awalnya nolak. Awalnya saya nolak. Maksudnya gimana Mas? Boleh tahu nggak Mas cerita singkatnya gimana Mas? Ada saya punya teman. Iya. Teman itu mengenalkan ke yang punya channel itu. Iya. Mas mau nggak diliput ilmu RK-nya ini? Oh dia yang nawarin ya? Ya si dia ini sudah ber-RK kan, Iya. dan dia punya usaha kan, usaha Iya. juga naik gitu. Usaha naik, oke. Akhirnya dia kenal kan, dia kenal, Mas mau nggak RK ini diliput supaya kenal, jangan nanti malah jadi booming nanti. Nggak usah. Aku bilang gitu. Iya. Nah tiba-tiba nggak tahu ceritanya Pak seperti apa, saya dipanggil tuh sama temen itu, dipanggil sama temen, Mas, ayo kita ngopi. Nah, ketika saya ngopi ternyata sudah ada si channel YouTube tadi. Iya. Oh si channel Dia itu. cuman, Iya. loh ini mau diliput toh? Saya nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau. Iya, padahal cuma ngopi ya. Iya. Saya nggak mau diliput. Enggak Mas, akan nama saya si A, Iya. tapi saya dari channel YouTube ini. Iya. Gitu kan. Saya mau ngobrol-ngobrol aja, sharing dengan Mas Yunus. Iya. Enggak? Oh kalau hanya sharing boleh Mas. Boleh, oke. Yuk, sharing. Ya duduk seperti Mas. Tiba-tiba di luar itu kameramen sudah siap semuanya membawa Udah standby ya? apa kayak- Tripod. Nah, tripod, kamera itu ada Iya. 3, ada Iya. kamera, ada HP itu juga. Langsung masuk semua langsung jujur gitu. Iya. Wah ya udah. Akhirnya terpaksa, akhirnya ditanya-tanya seperti ini. Iya. Terus ada tentang RK diliput. Gitu, saya masih ingat dia itu dulu subscribe-nya Iya. masih 160-an ribu. 160-an ribu ya, oke. Setelah meliput saya, Iya. langsung boom. Boom. Boom, dan akhirnya ketika boom itu saya ditawari sama beliau, Mas ayo buat pelatihan gitu. Ya boleh nggak apa-apa, ya kita buat pelatihan. Iya. Tuh. Dan akhirnya buat pelatihan, boom sampai ternyata bermanfaat, banyak orang berubah dari ilmu RK ini, baik ilmu RK. lebih tenang, lebih damai, Iya. lebih kaya, Iya. lebih sadar, Iya. kesadarannya meningkat, ya. lebih harmonis, gitu. Akhirnya sampai detik ini. Oke. Nah, Mas waktu diliput itu tuh masih baru RKBE atau RKBE. atau ada RKRU juga? RKBE aja. RKBE aja
aja ya. Masih RKBE. Masih RKBE ya. RKRU itu muncul ketika kita sudah punya YouTube sendiri. Oke, jadi RKBE itu mulainya muncul itu di tahun 2016 ya Mas ya? Kalau RKBE mulai tak kenalkan. Kenal ke 2016. Ya, 2019. Tak ramu mulai dari 2014. 2014 ya. Oke. Tahun meramu Iya. dan mencoba. Oke. Nah, itu berapa lama Mas jarak ya dari RKBE lanjut ke RKRU? 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun ketika ada apa ya Bu? Acara apa gitu, saya lupa saya. Iya. Saya mendapatkan intuisi itu. Intuisi itu akhirnya terus jadilah RKRU pertama kali Jogja. Iya. Soalnya kan kalau di dalam RKRU itu kan ada yang namanya silent practice ya Mas ya, yang namanya meraga sukma segala macam. Iya. Itu tuh jarang banget Mas. Ada ilmu yang diajarkan, ilmu tersebut tuh diajarkan Mas, jarang. Kayaknya baru Mas Yunus aja sih yang punya gitu Karena Mas. gini, saya belajar ilmu tentang silent practice atau meraga sukma. Iya. Secara bahasa Indonesia dikenal dengan meraga sukma, secara bahasa Jawa dikenal meraga sukma. Kalau di ilmu luar itu adalah astral projection, Iya. ya kan? Rata-rata orang mengenal itu adalah sukma kita keluar, udah. Sukma kita cuma keluar gitu aja. Pertanyaan saya, sukma keluar itu ngapain? Apa manfaatnya? Kalau cuma keluar doang. Iya, Ya betul. kan? Iya. Terus apa manfaatnya? Cuman bangga menjadi orang sakti gitu. Bisa melayang-layang gitu ya. Layang-layang. Terbang-terbang. mau mengambil uangnya tetangga juga nggak bisa kan? Betul. Raga. Pakai raga. Betul. Terus apa manfaatnya? Terus Iya. saya pada waktu belajar itu di beberapa guru diajari meraga cuma keluar doang. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Gitu. Terus saya tidak sengaja lihat film Stand By Me, Doraemon, ya Doraemon 1 itu, 1 atau 2 ya, yang ketika Nobita kecil dia masuk ke dimensi masa depan melalui pintu ajaibnya Doraemon itu menuju ke Nobita besar, Iya. terus menolong Shizuka yang sedang terjebak di badai salju karena mau menikah kan, dia nggak mau dong, nggak menikah kan di masa depannya, Iya. makanya dia karena cinta matinya, makanya dia masuk ke masa depan. Di situ saya berpikir keras. Kalau film ini ada, pasti ada terjadi Iya. di dunia nyata. Iya. Saya mencari Iya. saya mencari, nggak ketemu. Tiba-tiba saya ketemu film namanya Alchemist Full Metal. Alchemist Full Metal. Oke. Itu yang mempelajari tentang alkemis, Iya. ilmu tentang simbol, ilmu tentang portal, menuju dimensi-dimensi lain. Gitu kan. Saya melihat, wah ini keren ini. Saya mulai googling, cari-cari yang namanya simbol-simbol itu, Simbol-simbol. saya pelajari semuanya. Iya. Terus saya mulai kan sudah punya uang, ya kan, sudah ber-RK, Iya. ya. Akhirnya beli buku, akhirnya juga ketemu tuh ramuan gabungan antara Stand By Me dan Alchemist Full Metal. Saya ketemu bagaimana cara meraga sukma. Nah, ternyata yang dikatakan orang-orang meraga sukma lepas itu ternyata belum meraga sukma itu. Apa itu Mas? Itu kalau di Jawa masih tahap manusia sukmo nguntal rogo. Apa? Sukma? Artinya apa? Indonesianya? Indonesianya adalah Baru- sukma menelan raga. Oh, sukma menelan raga. Kan raga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi sukmanya yang menguasai kesadarannya. Oke. Iya. Jadi selama ini orang-orang ngajarin ilmu meraga sukma itu masih tahap belum meraga sukma sebenarnya. Oke. Iya. Masih sukma keluar aja. Iya. Belum masuk ke dimensi lain. Iya. Masuk dimensi masa depan. Disitulah saya mendapatkan bimbingan dari semesta untuk membuat portal alkemis di raga. Makanya banyak toh teman-teman termasuk Mas Leo sendiri Iya. bisa sukma keluar dan bisa masuk lagi ke dalam diri dan berpindah ke masa depan. Iya. Seperti kemarin semalam itu ya, Iya. dari Kalimantan dia melihat dirinya sukmanya keluar, melihat raganya di sini ada lubang. Dia masuk, dia masuk bahkan sampai 3 kali. Melihat 5 tahun dia jadi apa, 2 tahun dan 1 tahun. Dan itu 4D. 4D semua. 4D semua. Baru yang Keren itu Mas. dinamakan- Iya. Itu baru yang dinamakan meraga sukma.
terus rumahnya keluar, terus masuk ke Dalam diri pintu Doraemon. pintu Doraemon. Pintu saya pintu portal alkemis yang Betul. dibuat di sini. Iya, iya. Jadi Oke. yang membuatkan portal alkemis di teman-teman yang ikut RK itu saya. Jadi itu bukan portal-portal biasa, melainkan ilmu alkemis ada. Bisa dilihat kalau teman-teman nggak nalar, bisa lihat film Alkemis Fullmetal, Doctor Strange, Alkemis Soul, dan banyak lagi. Iya, betul, betul. Dan kalau saya lihat ya, saya perhatikan ya, kelas RK ini adalah kelas yang semakin lama itu semakin rame pesertanya. Ya itu mulai bikin kelas Mas secara apa ya, di kelas-kelas gitu secara resmi itu tahun berapa Mas? Tahun 2020. 2020 ya. Oh itu waktu pas pandemi ya Mas ya. Pas pandemi. Pas pandemi malah buka ya Mas. Pandemi itu malah buka, kita bukanya di Surabaya di Jakarta. Surabaya dan Jakarta, oke. Nggak ada yang berani buka, tapi kita berani buka. Iya ya. Itu luar biasa sekali antusiasmenya orang-orang. Dan hari ini ya, mulai dari 2019 akhir 2020 sampai hari ini kelas RK itu full Full terus. Iya, full Biasanya terus. di Jakarta itu cuma 1 privat, sekarang 2 kali privat. Iya, Biasanya 1 BE sekarang bisa sampai 3 BE. 3 BE. 2 room. Iya. Gitu, double. Iya, jadi sebelumnya itu pernah 1 kali aja. 1 kali itu maksudnya satu batch, satu batch. Nah, kalau ini ada sekarang udah ada 2 batch. Kalau RKBE sebelumnya itu ya berapa tahun yang lalu itu satu batch aja. Sekarang udah ada 3 sampai bahkan 4 batch gitu. Karena Makanya antusiasmenya iya. Pokoknya orang-orang iya. itu luar biasa. Dan saya sering Mas, itu peserta kelas RK itu ya, itu sampai konteks saya maksa untuk mau ikut Mas, maksa sampai mau ikut, saking bahkan banyak juga ya Mas ya, orang Jakarta dia nggak sabar mau ikut kelas RK Jakarta, dia malah ke yang Denpasar lah, mau yang ke Surabaya lah, ke Kediri lah, Semarang. pokoknya gimana caranya biar cepet ikut kelasnya ya Mas. Yang dari luar negeri juga banyak. Ini kemarin yang dari luar negeri, yang ini tadi 2 dari Iya, Malaysia. Asli datanya asli orang Malaysia. Yang Iya. kemarin juga ada 1 dari Malaysia, iya. Yang kemarin di Kediri itu dari Amerika, Jerman, Brunei, Turki. Terus pernah juga ada permintaan RK dari Jerman. Iya. Kita disuruh minta ke sana tapi kita nggak bisa. Iya. Akhirnya 5 orang Jerman datang ke Bali, kita RK. RK ya. Kita RK. Pernah juga waktu itu ketemu sama saya itu dari Prancis. Oh iya. Ada juga. Iya. Rosalia. Dari Prancis gitu. Seru-seru dia. Oke. Iya, makanya itu ya, teman-teman ya, itu sejarahnya singkat mengenai Mas Yunus ya, dari kecil sampai sekarang. Ingat ya, Mas Yunus ini bukan tiba-tiba dari dulu orang kaya. Ya, orang susah, orang kismin di bawah rata-rata malah ya. Kalau sekarang usaha ada sih ya, Iya. ada beberapa perusahaan, terus ada wedding ya, Iya. penyewaan alat-alat wedding ini, Iya. mulai dari terop, jam kursi, semuanya itu ada peternakan, ada perkebunan, Iya. ada bengkel, ada villa, Iya. ada investasi di mana-mana. Iya, jadi beliau ini bukan hanya founder RK juga, tapi beliau ini juga entrepreneur ya. Bidang bisnisnya tuh sekarang banyak ya Mas di mana-mana ya. Banyak banget. Kemarin beliau tuh cerita ada ini ada Mas, banyak banget ya Mas ya. Ada geprek. Gitu. Ada geprek. Pokoknya apa yang Mas Yunus pegang itu semuanya pasti menguntungkan tuh. Dan ada yayasan juga. Ada yayasan ya. Boleh Mas ceritain Mas satu-satu Mas, boleh Mas? Apa? Ceritain apa ada usahanya apa aja, terus ada yayasan apa aja coba Mas. Ya, salah satu usaha yang menaungi RK ya. Iya. Di dalamnya ada beberapa produk yang sangat bermanfaat kan. Iya. Bermanfaat untuk teman-teman, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Produknya apa saja. Produk-produk RK ya. Produk-produk RK itu Ada dupa, sangat iya, bermanfaat. betul. Kalau mau jadi manusia spiritual, semuanya harus herbal. Harus herbal betul. Ya, terus ada wedding tadi ya, tapi di Pacitan sana. Di Pacitan ya. Pacitan ya. Oke. Pacitan. Wedding itu maksudnya WO. BO. Wedding organizer gitu ya. Atau Lebih kepada penyewaan sih. penyewaan peralatan wedding. Oke. Penyewaan peralatan wedding. Oke. Itu. Terus kalau peternakan plus jadi wisata edukasi peternakan itu ada di Tulungagung. Peternakan apa Mas? Peternakan domba. Oh domba. Domba apa? Domba Dorper. Dorper ya. Itu domba import ya. Impor. Iya. Tapi di sana juga ada domba-domba yang
lain sih. Iya. Di situ tak jadikan sebuah wisata. Wisata edukasi anak SD, anak SMP gitu kan, supaya mereka itu tidak malu untuk apa namanya berternak. Beternak, betul. Supaya tidak malu. Iya. Supaya entrepreneurnya sudah mulai. Mic-nya boleh tolong dinaikin. TikTok ada yang bukan yang ini. Itu apa? Iya. Lanjut. Ya. Oke. Itu di Tulungagung Mas. Iya. Itu di Tulungagung. Terus ada saham villa ya kan sama Pak Gede ya, Iya. di Bali itu. Iya, di Bali. Buleleng ya Mas ya? Boleh. Iya. Ada perkebunan tebu ya. Perkebunan tebu di Perkebunan tebu Iya. Kediri sendiri. Iya. Ada bengkel, ada bengkel. Bengkel apa Mas? bengkel motor. Bengkel motor. Oke. Bengkel motor. Terus ada investasi di beberapa perusahaan-perusahaan sih. Iya. Kan setiap tahun saya pasti mengeluarkan uang 1M. Setiap tahun 1M. Tahun 1M untuk Buat investasi. investasi. Investasi aja. Oke. Terus ada yayasan, saya punya yayasan yang menaungi metode saya, metode pembelajaran tartilul Quran dan tahfidzul Quran. Iya. Itu yayasan Nurul Nabil Center. Iya. Dan ini tahun depan saya mau membuat yayasan yang dimana yayasan ini akan membuka teman-teman yang mau ngaji dalam waktu singkat, tapi ngaji dengan benar ya, sifatul hurufnya, maqalidul hurufnya, tajwidul Qurannya, ulumul Qurannya, al-waqfu al-ibdanya, urib al-muskilatnya, tartilnya, kiroah sabah, kiroah taroh, gitu kan. Itu nanti dalam 1 minggu plus sholat khusyuknya. Ini nanti tahun depan saya mulai membangun aula dan kantor yayasannya. Oke, luar biasa. Nah itu Iya. ditambah lagi nanti tahun depan juga mau membuat pondok pesantren. Pondok pesantren. Pondok pesantren yang dimana kurikulumnya ada RK, Iya. ada metode saya tadi, Iya. tartil dan tahfidz tadi, Iya. dan tentunya pondok ini dia pondok entrepreneur lah, Iya. pondok pesantren ya, Iya. pelajari agama, tapi di situ nanti ada entrepreneurnya, jadi Iya. lulus langsung jadi seorang pembisnis pengusaha, Iya. jadi ada magangnya juga. Ada magangnya, oke. Oke, Mas. Tadi kan Mas Yunus kan bilang ya tadi di sini nih tadi ajarin ngajinya dengan benar gitu ya Mas ya. Maksudnya selama ini nih banyak Mas cara-cara ngajinya tuh ada yang kurang tepat gitu atau gimana Mas? Gini, mungkin karena orang-orang ini nggak mempelajari agama, terutama baca Al-Quran tidak mendalam ya, sehingga ilmu-ilmu Al-Qurannya itu salah. Karena di Al-Quran itu membaca ketika kaidah lughah salah, ketika kaidah bahasa salah, otomatis kaidah ma'nawiyahnya pun juga salah. Contoh yang paling real aja teman-teman setiap sholat gitu ya, Iya. habis rukuk itu mereka mengucap kata sami Allahu liman hamidah kan gitu kan. Tapi karena nggak tahu ilmunya, karena keburu-buru, karena sibuk segera bekerja, ainnya sami'a itu pasti ganti jadi hamzah, sami'a. A jadi A. Akhirnya apa? Yang maknanya sami Allahu liman hamidah itu maknanya adalah maha mendengar Allah. Itu jadi maha langit Allah. Gitu loh. Berarti dia sudah memberhalakan Allah sebagai langit. Makanya kelihatannya sholat, tapi yang disebut apa? Langit. Kenapa? Salah makhraj, salah sifatul huruf, salah baca. Makanya apa? Di Al-Quran ini salah kaidah lughahnya salah, otomatis kaidah maknawiyahnya pun juga salah. Makanya inilah pentingnya saya harus terjun ke dunia agama, membuat yayasan pondok pesantren supaya teman-teman mengerti gitu loh. Kalau bacaan Al-Quran itu juga bahaya karena Al-Quran itu dalam satu huruf mempunyai kodam. Satu huruf itu mempunyai energi gitu. Nanti kalau salah makhrajnya, energinya juga salah. Iya benar ya. Bisa berakibat fatal. Iya. Iya. Oke, itu sama seperti gini ya. Kalau salah tafsir, salah makna. Beda. Beda lagi ya. Beda. Itu beda ya. Oke. Salah bahasa, salah ucapan. Salah ucapan. Bukan tafsir. Kalau tafsir kan menggunakan pikiran. Iya. Ini salah ucapan, Mas. Ucapan aja salah aja bisa ini ya, energi Bisa beda beda. makna. Beda makna, beda energi. Betul sekali. Oke. Iya. Di sini banyak teman-teman muslim kan ngaji hanya sebatas asal-asalan, nggak sesuai dengan ilmu kiroah sabaahnya. Padahal sudah dijelaskan di Al-Quran itu auzidu ali waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran itu tartil. Tartil itu mempunyai lagu gitu. Ketika kita membaca pakai lagu, otomatis bacaan itu menjadi sebuah gelombang frekuensi yang mampu untuk memperbaiki gelombang otak kita. Makanya di semua agama
dalam cara tata ibadah pasti menggunakan frekuensi, ya kan? Iya. Di Islam tadi yang saya sebutkan, Iya. di Kristen baik Katolik di gereja Iya. pakai lagu-lagu rohani, Iya. frekuensi kan, Iya. supaya karena ketika kata-kata itu, lirik itu, ayat-ayat itu dipadu dengan frekuensi, dia bisa masuk secara cepat dan terinstal secara dalam ke alam bawah sadar. Di Buddha pakai nada, ya kan, di Hindu juga pakai nada, pakai wah kan gitu kan. Nah, sama di Jawa, Kejawen semua juga pakai yang namanya frekuensi. Itu makanya saya kepengen teman-teman ini, ayo kalau beragama Al-Quran dibaca dengan yang benar supaya apa? Tidak rusak kehidupannya. Gitu. Betul. Iya, iya. Makanya saya membuat yayasan, membuat metode Iya. pembelajaran tartilul Quran dan tahfidzul Quran. Dan nanti saya ajari untuk menerjemahkan Al-Quran dengan cara yang sangat mudah. Contohnya, dalikal kitabul la raiba fi. Dalika itu Alkitabu, kitab la tidak ada raiba, keraguan fi di dalam, dan petunjuk lil untuk ladina orang-orang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Gitu. Iya. Jadi tahu maknanya. Sebenarnya mudah loh sebenarnya itu. Al-Quran itu adalah Sebenarnya bahasa yang diulang-ulang. Oke, sebenarnya mudah, tapi kok banyak orang yang masih belum paham ya, Mas, atau belum mengerti, Mas? Kenapa gitu, Mas? Mungkin ada something. Ada something ya. Mungkin ada something supaya umat tetap bodoh. Oh, gitu ya. Tetap bodoh, tidak mengerti, dijadikan umat terus-terusan. Kalau mereka mengerti, maka mereka pasti cerdas. Cerdas. Pasti lebih cerdas ya. Lebih kesejahteraannya lebih sejahtera dong. Betul. Lebih meningkat ya. Ketika semakin cerdas, semakin sejahtera, apa yang terjadi? Iya. Mereka sudah tidak butuh lagi yang namanya, mohon maaf, oknum-oknum pemuka agama yang oknum-oknum. Ya gitu ya. Gitu ya. Oke, ya. Wah, jadi sebenarnya ya profilnya Mas Yunus ini tuh menurut saya sih lengkap loh, Mas. Dulu ya bukan orang kaya, itu buat saya itu kelebihan, Mas. Karena kan ya kalau orang kaya sekarang gimana ya? Kayak gini, kalau orang kaya ngajarin kaya agak kurang biasa gitu loh. Tapi kalau orang yang kismin atau miskin terus dia jadi kaya, banyak uang dan dia bisa ngajarin, itu tuh kan menginspirasi, Mas. Ya kan kalau orang kaya ngajarin kaya, inspirasinya kurang. Gitu. Nah itu satu. Bukti saya benar-benar orang kismin pada waktu itu. Iya. Ada tuh YouTube saya. Ada itu. Rumah saya. Napak tilas itu kan? Iya, saya lihat, saya nonton, Mas. Gitu. Jadi sebelum saya ikut RK, Mas, itu saya udah nonton semua puluhan videonya Mas Yunus. Ya. Gitu. Ya. Nah, itu. Terus yang kedua, Mas Yunus juga kan sering bilang ya, dulunya mantan ustadz ya atau masih ustadz sekarang. Ya, terserah yang menilai. Gitu ya. Saya Terus masih ustadz atau tapi karena saya juga masih ceramah juga sih. masih ceramah ya sampai Kalau sekarang. ketika diundang gitu ya, Iya. diundang gitu. Yang penting amplopnya cocok. Ya kan? Bercanda ya. Bercanda, ya. Ya oke. Terus yang ketiga juga masih ceramah juga sih. Iya. Makanya saya mau membuat yayasan toh. Betul. Pondok pesantren. Iya. Jadi ya kebetulan aja dulu itu belajar agamanya terlalu mendalam. Terlalu mendalam. Jadi plus sejarahnya, ya kan belajar agama itu harus kafah. Apa itu? Kafah itu secara menyeluruh. Ya sejarahnya, ya filosofinya, ya semuanya. Makanya saya bukan paham ya, gimana ya tahu lah. Tahu ya. Makanya saya menjelaskan RK itu dari berbagai macam sudut pandang. Betul, iya. Tapi biasanya orang-orang kan yang para spiritualis kan satu pandang aja. Betul. Iya. Satu pandang aja. Tapi saya enggak. Iya. Itu berbagai macam sudut pandang, Iya. termasuk agama, sainsnya, fisika kuantumnya, spiritualnya, di Jawanya atau di mana lah kan. Iya, sebenarnya setiap sudut pandang itu kan punya bahasanya beda-beda ya. Tapi sebenarnya artinya sama gitu ya. Artinya esensinya tuh Sama ya. Sama ya. Beda. Contoh aja tentang ilmu meraga sukma. Iya. Secara bahasa Indonesia namanya meraga sukma. Iya. Kalau di Eropa namanya Iya. astral projection Betul. atau trance. Iya, ya kan? itu di barat ya. Barat ya Iya. kan? Kalau di Timur Tengah namanya Isra Mi'raj kan gitu kan. Isra itu perjalanan ya kan. Kalau apa namanya di saya RK namanya silent practice. Silent practice. Sama aja ya. Cuma keluar kan gitu kan. Iya. Sama aja. Gitu ya. Nggak ada beda. Oke.
Nah itu ya. Terus selanjutnya yang ketiga, Mas Yunus ini beliau ini juga belajar spiritual itu udah belasan tahun ya, spiritual, supranatural, apa semua dibelajarin ya dari berbagai guru gitu. Klinik. Dulu bahkan beliau tadi kan ngomong ya, dulunya paranormal gitu ya. Paranormal dulu. Asli paranormal. Paranormal itu bisa dibilang dukun nggak sih Mas? Bisa. Sama aja lah ya. Paranormal kan bahasa Indonesia. Iya. Dukun itu kan berasal dari kata penyembuh sebenarnya. Dukun itu penyembuh ya, healer ya. Oke. Ya sekarang makanya beliau ini bikin kelas RK. Berarti RK ini dari tahun 2020 ya Mas ya? Mulai mengadakan pelatihan. Iya, mengadakan pelatihan ya. Oke, 2020 awal banget ya. Sekarang 2024, jadi ya udah. Sekarang bentar lagi 2015 udah hampir 5 tahun Mas. Hampir 5 tahun ya. Dan itu terus rame Mas. Kelasnya makin rame teman-teman. Berarti bermanfaat dan ada hasil Mas. Dan ada hasilnya. Iya. Cuma begitu doang toh. Iya. Sangat remeh sekali, sangat mudah sekali dipraktekkan, nggak dilimet, dan bahasanya nggak ada mantra-mantra. Nggak ada mantra-mantraan ya. Iya, itu ilmu RK tuh simple banget loh Mas. Simple banget ya. Cuman ada gerakan-gerakan bagaimana, simple banget. Tapi bisa efeknya tuh sampai ke finansial gitu. Kemarin gimana ya? Ada beberapa orang sampai tanya, Mas, datang ini. Dia di Amerika. Iya. Dia di Amerika, orang-orang Indonesia sih. Iya. Orang Indonesia mendapatkan suami Amerika. Iya. Ya kan? Dia akhirnya ikut RK. Iya. Ikut RK. Orang ya kemarin ketika ultah itu datang ngasih ultah loh Mas itu. Ngasih ulang tahun, hadiah ulang tahun. Ya kue sama hadiah. Iya. Karena dia datang dari Amerika. Iya. Datang ke kantor. Dia itu cuma pengen tanya, Mas, kok bisa sih cuman diam sama gitu-gitu doang? Kok saya bisa kaya sih, bisa berubah semua sih? Logikanya seperti apa sih? Kan? Coba dilihat itu loh sudah tak ilmiahkan, sudah saya hadirkan. Ya semuanya bisa diilmiahkan. Ya kan manusia yang dimana kalau tidak bisa berpikir secara logika, saya nggak mau menerima. Benar. Nah, penjelasannya ya ketika ikut RK itu nanti tahu. Iya, betul. Tahu logikanya gimana. Iya, betul. Tapi ya mohon maaf teman-teman, saya ketika pelatihan, ketika YouTube seperti ini, ya kan di YouTube saya tidak pernah memakai bahasa yang keren-keren ya. Iya. Karena memang saya nggak bisa bahasa yang aneh-aneh gitu ya. Saya yang aneh-aneh karena memang saya ini atas pengalaman saya pribadi. Iya, pengalaman. Bukan saya nyomot pengetahuan secara dari akademisi, ya dari buku enggak. Makanya bahasa saya mungkin ada yang menggerutu ya. Bahasanya kok gini-gini kan gitu. Iya. Ya karena memang hasil dari pengalaman saya pribadi. Iya. Dan teman-teman ya, beliau ini juga secara akademis S2 S2 ini. Ya. Jadi makanya gue bilang ini kalau gue bicara guru spiritual ini mah udah paling lengkap secara akademis, S2 ya, pengalaman spiritualnya, supranaturalnya, kliniknya juga 12-an tahun. Agamisnya. Suka dalil ya. Suka dalil. Terus juga saya kan dekat ya sama beliau ya. Ini juga kalau dekat sama beliau itu orangnya kocak juga gitu loh. Jadi jarang serius, jadi suka bercanda gitu loh. Jadi paket lengkap lah teman-teman. Makanya teman-teman buat Anda yang belum pernah ikut RK dan Anda pengen tahu RK, Anda ikut kelasnya. Dan kelasnya tuh sekarang udah di berapa kota Mas sekarang Mas? Berapa daerah? 7. Apa aja Mas? Di Jakarta, di Bali, di Kediri, Surabaya, Semarang, Jogja. Mana lagi? Tadi Jakarta udah ya? Udah. Oh itu di Buleleng. Denpasar ya. Bali ada 2. Bali 2 ya. Denpasar sama Buleleng. Oke, iya. Jadi total ada 7. Ada 7 di berbagai kota nih, 7 kota, 7 daerah, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti Anda bisa, kalau Anda mau ikut kelas RK, pelatihan RK, nanti Anda bisa follow akunnya ini ya. Gria GKY ya, Gria Kesadaran Yogi, dan Anda juga bisa follow YouTube-nya Mas Guru Yunus ya, Mas Yunus RK. Anda cari, Anda belajar tuh. Itu ada kayaknya bukan puluhan lagi sekarang ya, udah ada ratusan video ya Mas ya. Videonya sekarang kurang lebih 500-an. Udah ada 500-an video, Anda bisa nonton apa itu ilmu RK, siapakah beliau, terus testimoninya. Mas, kemarin Mas ngomongin testimoni saya jadi ingat Mas. Kemarin kan ada
ada yang salah satu peserta itu yang sudah ikut ilmunya atau pelatihannya Dr. Joe Dispenza yang di Amerika, Mas. Katanya yang sampai bayar berapa ratus juta tuh, Mas. Coba gimana, Mas? Ceritakan, Mas. Dia itu sudah mempelajari bukunya Joe Dispenza. Iya. Dia bahkan sampai khatam 8 kali. Khatam 8 kali, dia hanya pengen bisa ilmu yang dia bisa menuju ke medan kuantum. Oke, Mas, sorry Mas, saya potong. Dia khatam 8 kali itu berarti dia sudah mempelajari bukunya Becoming Supernatural ya? Dibaca, selesai, Iya. baca lagi, karena bahasanya terlalu tinggi kan? Iya, terlalu tinggi. Tebal lagi tuh, itu mungkin kayaknya 500 halaman deh. 400-an. 400-an ya, itu buku Becoming Supernatural yang penulisnya itu Dr. Joe Dispenza. Nah, salah satu pesertanya RK itu sudah baca bolak-balik itu sampai 8 kali. Ya, oke lanjut Mas. Nah, dia terinspirasi. Iya. Dia terinspirasi, dia kepengen mengikuti pelatihan beliau. Di mana? Di Amerika. Nah, memang kan orang Barat toh. Iya. Di Amerika. Dan untuk mengikuti pelatihannya Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, dia bayarnya 100 juta. Wih. Iya. 100 juta. 100 juta. Nah, dia sangat-sangat terinspirasi. Di rumah juga mencoba sendiri. Tapi dengan posisi tidur, terus semuanya keluar. Tapi cuma sebatas itu aja. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tembus. Iya. Cuma baca buku saja loh. Iya. Bisa sampai seperti itu. Akhirnya terinspirasi, saya harus bisa mengikuti pelatihan beliau di Amerika dengan biaya yang segitu banyak. Iya, iya. Ya kan? Singkat cerita, dulu lupa ya. Dia sudah kesana atau belum ya? Iya. Nah, singkat cerita, ada temannya, bosnya bukan temannya, Iya. merekomendasikan untuk mengikuti RK. Iya. Kamu ikut tahun ini loh. Iya. Nah, akhirnya dia dibiayai ikut ini, dan kemarin benar-benar dia bisa praktek melacak ke medan kuantum. Ini kan dia gitu, Iya. Mas, ini kan ilmunya Joe Dispenza, ya nggak tahu. Iya. Wong saya baca bukunya Joe Dispenza itu 1 tahun yang lalu. Iya. Nah, sebelumnya saya nggak tahu, Iya. sudah ada sejak tahun 2016. Betul, saya betul, bilang gitu. betul. Iya. Ini benar Mas ini. Ya memang kalau Meraga Sukma atau Astral Projection itu kalau di bukunya Pak Joe Dispenza itu memang disebut kita melancong masuk ke medan kuantum. Kuantum. Iya. Nah, kita kalau sudah bisa masuk ke medan kuantum, di sana semuanya ada kebutuhan kita. Kita tinggal ambil, dibawa ke dunia ini. Iya, iya. Gitu. Oke. Dia langsung ini ya kaget gitu ya. Termasuk ini tadi Iya. yang apa namanya? Yang mengikuti pelatihan ini tadi, ternyata yang bisa itu juga sudah membaca bukunya Joe Dispenza, Mas. Iya, iya, iya. Ketika saya jelaskan tekniknya, dia bisa langsung gitu loh. Makanya teman-teman yang sebelum mengikuti pelatihan saya mungkin yang RKRU ya, Iya, RKRU. maupun LKB, Iya, betul. ya itu mereka deh yang punya Joe Dispenza. Iya, Teorinya, Becoming Supernatural. teori secara akademisi, secara pengetahuan, secara fisika kuantumnya. Iya. Dan nanti bisa baru bisa mengikuti. Iya, iya. Bisa lebih paham lagi. Tapi sebenarnya ya kalau mau Anda memang misalkan nggak suka baca segala macam ya ikut kelas RK juga, habis itu nanti baca buku juga bisa ini saling melengkapi deh. Saling melengkapi. Tapi prakteknya sebenarnya Anda bisa ikut kelas RK namanya RK Ruh atau RK privat ya Mas ya. Saya aja 1 tahun itu ketika beli buku itu saya membaca, saya kaget kok. Lah gitu ya. Iya. Itu lah yang metode RK-RU. Betul. Ini RK laku ini loh. Betul. Oh makanya ini. Iya. Makanya saya pelajari itu. Ini teorinya ini. Iya, Makanya iya. Setelah saya punya buku itu dan beberapa buku, akhirnya saya sayangkan. Betul, iya. Dan selama hampir 5 tahun ini kelas RK diadakan, berarti sudah ada kelas apa aja Mas sekarang? Ada RKBE, RKRU, RK privat, RK laku, RK budi. RK Budi. Berarti ada 5 ya. Ada 5 ya. Dan 5 ini ya pasti tentu
tentunya yang menciptakan adalah beliau ya sebagai foundernya dari RK. Untuk RK juga sudah saya hakikan. Hakikan ya, iya. Logonya juga saya hakikan. Hakikan. Dan hakikan harus ilmiah toh. Iya. Sudah saya hakikan semua. Betul. Jadi sudah Sampai dilindungi 50 tahun ke depan. 50 tahun ke depan ya, setengah abad ya. Gitu ya. Nanti 50 tahun ke depan baru diperbarui lagi. Baru diperbarui lagi ya. Oke. Iya. Ini nanya, Mas Guru, cara menghilangkan malas bagaimana? Menghilangkan malas, ya kalau mau miskin selamanya ya silakan malas. Silakan males ya. Oh. Iya, karena nggak ada orang kaya itu yang males ya, Mas. Nggak ada. Semua rajin ya. Semuanya rajin. Gitu ya. Semuanya rajin dan by proses. Betul. Kalau Anda malas-malasan, kalau sudah jadi gadolodo silakan. Iya. Kalau sudah punya ilmunya gadolodo, malas-malasan. Iya. Nah, kalau udah kaya raya, males nggak apa-apa, silakan. Kalau belum kaya raya, jangan malas. Tapi masih kismin, males itu gimana tuh ya? Nggak dong. Miskin permanen. Kismin permanen loh. Heeh. Oke, nah ini ada yang nanya nih. Mana nih? Kapan ada RK di Palembang? Kalau di Palembang belum ada. Tadi yang ada tuh, tapi kelas RK itu sudah ada di 7 kota. Nanti Bapak Ibu teman-teman Anda bisa masuk aja atau follow, bisa lihat infonya di GKY ya, akun medsos GKY, Geria Kesadaran Yogi. Ya. Terus untuk Mas Yunus, saya Nur Asep, salam dari Pekalongan yang masuk lorong ada kereta api bawa Mas Koin. Ingat nggak? Oh iya, yang kemarin. Iya. Kemarin dia meditasi, melihat ini apa namanya? Melihat lubang dan dia masuk di sana, dia melihat ada kereta membawa mas-mas. Wow. Iya, wah keren. Tanda positif itu. Ya, meditasi 18, 19, 20 offline bareng Mas Yunus gak? Oh, meditasi itu maksudnya Purnama Apit. Purnama Apit, enggak. Itu sudah saya share aja, ilmu sudah saya kasihkan, iya. Tinggal menjalankan aja. Iya. Tinggal menjalankan. Iya, meditasinya bersama tapi di rumah masing-masing, maksudnya gitu. Mas Guru, untuk Purnama Apit kita hadap kemana, Mas Guru? Kehadap kemanapun kecuali ke atas dan ke bawah nggak boleh. Ya, kasih ke bawah, yang ada ke bawah sama ke atas nggak boleh. Nggak boleh ya, Boleh. bebas. Ya. Daftarnya kemana? Berapa RK laku? Daftarnya itu ke admin ya, bisa follow akun medsosnya GKY, Geria Kesadaran Yogi, bisa di TikTok atau di platform yang lain, seperti itu. Mas, kemarin kan ada beberapa kali Mas ya di kelas RK tuh kan ngomong ya, kalau ada orang Muslim gitu Mas, yang dia bilang nggak boleh menggunakan dupa, itu gimana Mas? Ya karena belajarnya kurang dalam aja. Oh. Di situ sudah ada. Nah itu. Nabi Muhammad aja ketika doa dia menggunakan, makanya di hadis ya, menggunakan apa namanya rotus atau kemenyan gitu. Iya. Kemenyan madu dan kemenyan Arab. Iya. Kalau teman-teman punya uang ya kan, umroh saja, umroh atau haji aja. Minimal umroh lah ya. Minimal umroh lah. Di sana itu semuanya orang-orang itu pakai rotus gitu loh. Rotus itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa kita ya dupa kan. Iya. Dupa. Toko-toko itu semuanya penuh dengan dupa. Nah, ekspor ya. Iya, dari sini ke sana. Ekspor yang terbesar kayu gaharu itu ke Arab. Iya. Ke Arab. Iya. Sana itu apa namanya ibadah gitu Iya. kan. Apalagi mau masuk ke Mekah itu ya. Iya. Coba kan Iya. banyak itu di iniin apa namanya sama asap gitu. Oh, dia diasepin. Diasepin gitu. Oke. Diasepin. Terus Ka'bah juga itu satirnya kan juga diasepin. Diasepin juga, iya. Di toko-toko itu kalau tahu ya Mas Leo, nanti kapan-kapan kita umroh ya. Iya. Iya. Umroh belanja aja. Shopping gitu. Masuk ke sana. Iya. Nah, itu semuanya penuh dengan Itu seru juga Mas ya, kita ke sana ya Mas ya. Oh, iya. Ayolah, gas lah. adanya orang-orang itu bilang bahwa mohon maaf, Iya. orang yang menyalahkan dupa itu musyrik, syirik. Iya. Karena mungkin zaman di Jawa dulu itu niatnya berbeda. Sebenarnya dupa itu adalah bukan makanannya setan, bukan. Tapi itu adalah di situ kan muncul molekul toh, Iya. molekul asap. Molekul asap ya. Sedangkan segala sesuatu di dunia kan energi. Iya. Doa kita energi. Doa masuk ke asap, dikirim ke tempatnya, ya tetap terjadi. Kan gitu. Orang yang menghina, bilang bahwa itu sesat, bahwa itu kafir, karena saya yakin dia nggak pernah umroh, nggak pernah ngaji, nggak belajar, makanya Iya. dia bilang gitu loh.
Iya. Ya, bisa menyesatkan juga dupa. Asal apa? Kalau salah doanya, misalkan doanya gitu kan dinyalain terus berdoa. Setan pitu demit 8 etan lor kidul rene celon bantuan aku nyolongi duitnya wong. Iya. Otomatis yang datang ya demit Sesuai dengan permintaannya ya. Tapi kalau kita berdoanya terima kasih ya Tuhan ya Allah kan gitu misalkan Iya. sudah punya uang sekian sekarang atau sudah punya usaha bla 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 gitu ya. Iya. Tancapin ya beda toh. Iya. Datangnya beda, betul. Tergantung teman-teman. Oke. Nah itu teman-teman ya penjelasannya mengenai manfaat dupa ya fungsinya. Oke teman-teman itu ya podcast saya bersama Mas Guru Yunus ya tentunya ini sangat Mas Yunus ya udah kebiasaan. Kebiasaan. Oke saya ulang lagi ya. Oke itu ya podcast saya bersama Mas Yunus ya tentunya teman-teman Anda mendapatkan manfaat yang sangat banyak ya luar biasa dari podcast kami ini. Thank you teman-teman semua. Ini jangan dulu. Nah ini. Bye. Iya. Tuh ada. Terima kasih Mas Yunus Koleo. Oke.